tanpa membaca Alkitab pun Yesus itu disalib, itu fakta sejarah. Jadi bedakan antara fakta sejarah dengan opini teologis atau narasi iman. Kalau saudara Muslim percaya Yesus nggak disalib dan diserupakan dengan yang lain, ya itu terserah. Tapi sejarah tanpa itu memang Yesus disalib. Saya katakan, tidak usah baca Alkitab pun Yesus itu disalib. Siapapun yang mengatakannya, atas dasar apapun dia mengatakannya, saya mau kasih tahu, adalah fakta Alkitab, fakta firman Tuhan, dan fakta sejarah atau fakta historis menyatakan bahwa Yesus benar-benar disalibkan, benar-benar mati, benar-benar turun ke dalam kerajaan maut, benar-benar bangkit dari antara orang mati, benar-benar menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada banyak orang. Setelah 40 hari, Yesus akhirnya naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, secara khusus saya akan membahas topik yang menarik dan sekaligus menjadi bagian dari apologetika kekristenan untuk menjawab segala tuduhan yang diarahkan kepada kekristenan, khususnya berkaitan dengan doktrin atau ajaran mendasar mengenai pribadi Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada pengajaran yang berkembang yang menegaskan dan mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalibkan, tidak mengalami kematian, tidak bangkit dari antara orang mati. Ada paham, ada keyakinan yang mengatakan bahwa Yesus tidak disalibkan, Yesus tidak mati, Yesus tidak bangkit, tetapi seseorang yang diserupakan dengan dia, karena Yesus itu langsung diangkat oleh Allah ke surga. Benarkah demikian? Saudara-saudara, untuk menjawab pernyataan itu, siapapun yang mengatakannya, atas dasar apapun dia mengatakannya, saya mau kasih tahu, adalah fakta Alkitab, fakta firman Tuhan, dan fakta sejarah atau fakta historis menyatakan bahwa Yesus benar-benar disalibkan, benar-benar mati, benar-benar turun ke dalam kerajaan maut, benar-benar bangkit dari antara orang mati, benar-benar menampakkan diri kepada murid-muridnya, kepada banyak orang. Setelah 40 hari, Yesus akhirnya naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Nah, kali ini saya akan menunjukkan kepada kita dari data dan fakta Alkitab yang menegaskan bahwa Yesus disalibkan, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga. Nanti di dalam bagian berikutnya saya akan tunjukkan penggalian sejarah secara runut, akurat, dan bukan hanya pernyataan dari satu orang, yaitu pemikiran yang sudah dihimpun oleh Dr. Bambang Nursena. Baik saudara dikasihi Tuhan, nanti akan ada orang yang menolak kebangkitan Yesus. Apa yang tertulis di dalam kitab sucimu, yaitu Bible atau Alkitab, tidak mungkin layak dipercaya, karena itu sudah palsu. Saudara, kadangkala saya geli dan tersenyum atau tertawa sendiri ketika menyaksikan atau mendengarkan perdebatan antara Kristen dan Islam. Kenapa saudaraku? Pemikirannya begini. Ada orang-orang tertentu atau kelompok tertentu yang mengatakan bahwa kitab suci Kristen itu palsu, Bible Kristen itu palsu. Bahkan Yahya Waloni begitu lantang menyuarakan, saya bukan hanya menistakan agama, tapi menghancurkan agama. Bible Kristen itu palsu. Itu kata beliau. Dan banyak orang yang punya opini, pemikiran, pendapat
bahkan keyakinan seperti itu yang mengatakan bahwa Bible Kristen itu palsu. Saudara, memang ini argumentasi yang sudah usang dan selalu atau terus-menerus disuarakan, digaungkan. Memang ada pernah orang mengatakan begini, suatu kebohongan, suatu kepalsuan kalau diulang terus-menerus itu bisa akhirnya diyakini menjadi sebuah kebenaran, padahal inti dasarnya, substansinya tetap sebuah kebohongan. Barangkali itu yang berkembang di dalam pola pikir yang selalu menentang bahwa Yesus disalibkan, Yesus mati, Yesus bangkit. Mereka bilang Bible Kristen palsu. Pertanyaannya, yang pertama, siapa yang memalsukan? Di mana dipalsukan? Tahun berapa dipalsukan? Apa maksud dan tujuan memalsukan? Tolong dijawab. Jangan hanya mengambil konklusi kesimpulan Bible Kristen palsu. Tidak fair seperti itu. Yang kedua, kalau memang Bible Kristen, Alkitab Kristen itu palsu, tolong tunjukkan kepada saya saat ini mana yang asli. Bisa nggak ditunjukkan? Tunjukkan kepada saya, Pak Pendeta Berton. Menurut saya Alkitabmu itu, kitab sucimu itu palsu. Inilah yang asli. Tunjukkan kepada saya mana. Kalau memang bisa ditunjukkan, itu aneh bin ajaib dan tidak mungkin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mulai dari abad pertama kekristenan muncul. Pertama-tama di Antioquia disebut Kristen, artinya pengikut Kristus. Sampai kepada abad yang ke-6, abad yang ke-7, tidak ada keraguan tentang apa yang dituliskan di dalam Alkitab mengenai fakta-fakta data Alkitab yang menunjukkan bahwa Yesus benar-benar mati, disalibkan, bangkit pada hari ketiga, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, kali ini saya akan tunjukkan bahwa Yesus itu benar-benar disalibkan. Akan saya tunjukkan banyak ayat firman Tuhan untuk membuka mata hati, mata rohani orang-orang yang selalu ngerocos mengatakan Yesus tidak disalibkan, Yesus tidak mati, Yesus tidak bangkit. Saya buka untuk kita dari Matius pasal 20 ayat 18 sampai 19. Dikatakan demikian. Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari yang ketiga ia akan dibangkitkan. Saudara, ini pemberitahuan, sudah masuk pemberitahuan yang ketiga tentang penderitaan yang akan dialami oleh Yesus. Sebetulnya masih banyak lagi, ada pemberitahuan pertama, pemberitahuan kedua, ini pemberitahuan ketiga, dan ada nanti pemberitahuan keempat. Ini yang bicara adalah Yesus kepada murid-muridnya. Pertanyaannya, apakah Yesus itu pribadi yang suka berbohong? Oh, tidak mungkin, mustahil. Apa yang dikatakannya ya dan amin, tidak ditambah, tidak dikurangi. Saudara yang dikasihi Tuhan, barangkali ada kelompok yang mengatakan begini, itu kan tulisan Matius, itu kan tulisan Markus, Lukas, Yohanes, itu kan tulisan Petrus, tulisan Paulus, tulisan Yakobus, dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang seperti ini merasa pintar sendiri. Dia tidak tahu kitab suci, khususnya perjanjian baru, belum ada tertulis, belum ada dikanonkan. Tapi tradisi lisan dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut, sudah diyakini ada sosok yang pernah lahir dan pernah hidup 33,5 tahun di dunia ini, yang mana dia berkarya, menyatakan mujizat, menyatakan kuasa yang dahsyat dan luar biasa,
Dan setelah berumur 33,5 tahun, dia mati disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia mati dan dikuburkan, dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan setelah itu dia naik ke sorga, menyediakan tempat kepada saudara dan saya. Artinya, bukan kitab suci dulu yang tertulis baru ada gereja. Buktinya apa? Paulus berkata kepada jemaat di Roma. Pertanyaan saya, mana duluan suratnya dibanding dengan jemaat Roma? Jemaat Roma dong. Kalau belum ada jemaat Roma, nggak mungkin ditujukan surat kepada jemaat Roma. Benar tidak? Demikian juga dengan kepada Galatia, Korintus, Efesus, dan lain sebagainya. Ini penting. Saya tunjukkan lagi Matius pasal 26 ayat 2. Dikatakan demikian. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Coba perhatikan, Yesus itu benar-benar disalibkan. Ini memang masih pemberitahuan akan datang dalam konteks pembicaraan runutan firman Tuhan. Tapi nanti akan terlihat dengan jelas, detik demi detik, jam demi jam, langkah-langkah itu semua. Bagaimana dia menderita, dicambuk, bahkan setelah itu dia disuruh memikul salib, dibawa ke bukit Golgota. Di sana dipaku tangan dan kakinya. Betapa banyak fakta Alkitab yang menunjukkan itu secara runut. Bagaimana di sebelah kiri dan kanannya ada 2 orang disalibkan, Yesus posisi di tengah. Bagaimana di kayu salib Yesus berteriak dan berseru. Bagaimana di kayu salib Yesus menyerahkan nyawanya. Semuanya tertulis, terekam dalam penulisan Alkitab. Sebetulnya saya tidak terlalu banyak untuk membukakan ayat-ayat karena begitu jelas. Tapi saya tidak akan fokus dulu kepada Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Karena memang sama nanti isinya. Banyak berseliweran di sana sini yang membuktikan bahwa Yesus benar-benar disalibkan. Sekarang saya masuk dulu kepada surat Paulus. 1 Korintus pasal 1 ayat 23. Dikatakan demikian. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Perhatikan. Tetapi kami, Paulus dan para rasul yang lain, memberitakan Kristus yang disalibkan. Dalam konteks penulisan surat Korintus, Yesus sudah naik ke surga. Jadi bukan lagi akan naik, bukan lagi akan mati, akan disalibkan, akan bangkit. Bukan. Semuanya peristiwa penyaliban, kematian, kebangkitan sudah terjadi, bahkan Yesus sudah naik ke surga. Baru ada kata-kata ini. Begitu jelas. 1 Korintus 2 ayat 2. Dikatakan demikian. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Yesus benar-benar disalibkan. Nah, sekarang saya akan tunjukkan masih banyak lagi. 2 Korintus 13 ayat 4, Galatia 2 ayat 9, Galatia 3 ayat 1, Galatia 6 ayat 14, Wahyu 11 ayat 8. Banyak sekali berseliweran di sana sini membuktikan bahwa Yesus benar-benar disalibkan. Ada bagian kitab Taurat yang mengatakan keterangan 2-3 saksi perkara sah. Ini bukan hanya 2-3 bukti, banyak berseliweran di sana sini. Jadi orang Kristen sangat yakin tanpa tergoyahkan oleh apapun, oleh siapapun, kapanpun. Oleh karena memang Yesus benar-benar disalibkan, benar-benar mati, benar-benar bangkit dari antara orang mati, benar-benar naik ke surga, benar-benar menyiapkan tempat untuk saudara dan saya, benar-benar akan datang kembali pada kali yang kedua untuk menjemput saudara dan saya sehingga kita tinggal bersama-sama dengan Kristus di mana Dia berada. Amin, saudara. Berikutnya, kematiannya. Saya buka untuk kita. Kematian Yesus. Tadi juga sudah ada sebetulnya, tapi saya akan buktikan. Matius pasal 27 ayat 45 sampai 50. Perhatikan ini. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia.
Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Saudara, ini peristiwa Yesus sudah berada di tiang salib. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya, alias benar-benar disalibkan dan mati. Ini fakta Alkitab. Saya lanjutkan lagi. Yesus bangkit. Matius 28 ayat 1 sampai 10 saya bacakan untuk kita ya. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, perhatikan, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Saudara, dikatakan di sini Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur. Ternyata kubur itu sudah kosong, membuktikan Yesus telah bangkit. Bahkan Yesus menampakkan diri langsung kepada mereka setelah kebangkitannya, membuktikan Yesus benar-benar bangkit. Saudara dikasihi Tuhan, coba kita lihat dulu bagaimana pernyataan daripada kitab suci yang lain. Kisah Para Rasul 13 ayat 30. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Lanjut ayat 34. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini, aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai yang telah kuberikan kepada Daud. Saudaraku, Dr. Lukas dalam Kisah Para Rasul juga menjelaskan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Saya tidak akan mengungkapkan seluruhnya ayat-ayat firman Tuhan berkaitan dengan Yesus benar-benar disalibkan, Yesus benar-benar mati, Yesus benar-benar bangkit, dan Yesus benar-benar naik ke surga. Tapi paling tidak mewakili Yesus naik ke surga. Kita lihat dulu ya. Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 51. Dikatakan demikian. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Saudaraku, jelas sekali. Saya baca lagi Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Dikatakan demikian. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Mereka di situ siapa? Paling tidak 12 rasul-rasul setelah Yudas Iskariot digantikan oleh Matias. Dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat
diangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saudaraku, lengkap sekali ayat-ayat firman Tuhan secara runut menjelaskan bagaimana Yesus disalibkan, bagaimana Yesus mati, bagaimana Yesus bangkit dari antara orang mati, dan bagaimana Yesus naik ke surga. Terakhir, 1 Korintus 15 ayat yang ketiga sampai 9 dikatakan demikian. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ada 3 kata penting yang perlu diperhatikan di sini, bahwa ia benar-benar mati, bahwa ia benar-benar dikuburkan, bahwa dia benar-benar bangkit dari antara orang mati. Ayat yang kelima, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Saudaraku, kepada murid-murid menampakkan diri, kepada Paulus menampakkan diri, kepada 500 saudara sekaligus menampakkan diri. Banyak sekali bukti-bukti bahwa benar-benar Yesus disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Saudaraku, saya tidak berpanjang lebar, tetapi yang jelas, fakta kitab suci, fakta Alkitab benar-benar menunjukkan dan membuktikan bahwa Yesus benar-benar disalibkan, mati, dikuburkan, bahkan bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga. Adalah fakta kitab suci yang tak terbantahkan dan tidak bisa digoyahkan oleh apapun, siapapun, dan kapanpun. Nah, pada kesempatan ini saya berharap Bapak Ibu Saudara berkenan mendengarkan ulasan, kupasan dari Dr. Bambang Nursena, bahwa dari sudut fakta dan data historis atau sejarah juga menunjukkan bahwa Yesus itu benar-benar disalibkan, mati, dan juga bangkit dari antara orang mati.